بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali majelis kita dengan tilawah surah Hud ayat 38 sampai 45 insyaallah. Kita awali dengan ta'awudz basmalah terus masuk ke ayat 38. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Subhanallah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Sekarang kita buka surah At-Taubah ayat 118 ya. Di halaman 206 di baris pertama. Saya baca dulu ayatnya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Artinya wa 'ala salasati, dan terhadap tiga orang, alladzina, yang mana mereka tiga-tiganya ini khulifu, ketinggalan atau tidak ikut bersama yang lain, hatta, sehingga idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, apabila bumi terasa sempit atas mereka, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan dada mereka, jiwa mereka juga terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minna illa ilaihi, mereka tetap yakin tidak ada jalan untuk lari dari Allah kecuali kepadanya, illa ilaihi. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, kemudian Allah pun memberikan ampunan kepada mereka agar mereka tetap menjadi orang-orang yang bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Ayat ini mempunyai kisahnya cukup panjang, dikisahkan langsung oleh salah satu di antara orang yang disebut dalam ayat itu. Jadi ceritanya mereka salah, tiga orang ini, kemudian mereka menyesal, mereka taubat, mohon pada Rasulullah, memberitahukan
kepada Rasulullah tentang kesalahannya, mengakui kesalahannya, mereka minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyerahkan pertaubatan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah pun memberikan taubatnya, tapi tidak begitu saja. Langsung ya diterima taubatnya, tidak. Ini butuh waktu lama penantian untuk mendapatkan pertaubatan atau diampuni kesalahan mereka oleh Allah, dan dalam waktu yang panjang itu mereka diuji. Benar-benar mereka itu bertaubat atau tidak. Nah, itu. Jadi taubat itu ada ujiannya. Nah, kalau kita taubat dari sesuatu cuma ya Allah saya taubat kayak gitu. Terus nggak merasakan kesulitan atau ujian yang merupakan seolah cara membersihkan diri dari kesalahan yang kita lakukan, apakah kita yakin bahwa taubat kita diterima? Nah, ini ayat ini bisa menjadi gambaran bahwa untuk diterimanya taubat ya perlu keseriusan betul-betul. Ya. Kalau ini mahal banget karena apa? Karena taubatnya langsung turun sebuah ayat. Ya. Berarti taubat mereka luar biasa, ya. Benar-benar luar biasa, sampai turun ayat khusus menerangkan tentang diterimanya taubat mereka. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu annamal ja'a minallahi ilaih. Nah, ini summa taba alaihim. Ya, lalu Allah pun memberikan taubat kepada mereka. Siapa mereka? Apa kesalahannya? Ya, apa ujian yang mereka hadapi sampai betul-betul Allah memberikan ampunannya? Mereka ada 3 orang, wala salah saat ini. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua Mararah ibn Rabi'ah, yang ketiga adalah Hilal ibn Umayyah. Nah, 3 orang ini salahnya apa? Salahnya adalah tidak ikut berangkat perang Tabuk. Itu salahnya. Padahal mereka mampu. Apa itu perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang paling sulit. Dalam sejarah perang Nabi, perang paling sulit, paling berat adalah perang Tabuk. Kapan terjadi? Tahun 9 Hijriah. Ini perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahun 8 Hijriah Rasulullah menaklukkan Mekah. Pasukannya 10.000. Terus dilanjutkan perang Taif, perang Hunain. Ya, yang terkenal dengan perang Hunain. Pasukannya berapa? 12.000. Nah, setelah itu pulang pas musim haji, bulan haji, maksudnya bulan Dzulhijjah, turun perintah tentang syariat haji. Rasulullah tidak berangkat tahun 9 ya. Yang berangkat adalah Ali, Abu Bakar, Umar. Kenapa? Karena haji saat itu masih campur, orang-orang kafir Quraisy yang musyrik masih datang. Nah, Rasulullah tidak berangkat. Dan tujuan daripada haji yang dilakukan oleh sahabat ini mengumumkan bahwa tahun depan orang musyrik nggak boleh, orang musyrik sama sekali nggak boleh haji. Nah, nanti tahun 10 Rasulullah SAW melakukan haji, istilahnya haji wada. Nah, kalau ini
tahun 9 ya, persisnya bulan Rajab. Bulan Rajab. Ke bulan Dzulhijjah berapa bulan lagi? Dari Rajab ke bulan Dzulhijjah. Rajab itu bulan 7, Dzulhijjah bulan 12 ya, bulan akhir ya. Bulan Desember. Ya, jadi itu nanti tahun 9 bulan Rajab Tabuk, terus tahun 9 masih tahun yang sama ya, tahun 9 tapi pas bulan Dzulhijjah nanti ada haji untuk pertama kalinya, tapi Rasulullah SAW tidak berangkat. Fatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini perang berat, kenapa? Sampai ada nama lain Jaisul Usrah. Jaisul Usrah. Jais pasukan, Usrah itu inna ma'al usri. Usri itu kesusahan, sulit. Ya. Sulitnya benar-benar sulit. Pertama, jaraknya sangat jauh. Jaraknya itu dari Madinah ke Tabuk sekitar 700 km. Nah, zaman dulu ya. Bahkan ada sekitar 1000, antara 700 sampai 1000 lah kilometer. Dari Madinah ke Tabuk. Kan belum pakai tank, belum pakai mobil-mobil, pakainya kuda unta ya. Ini pertama masalah jarak. Yang kedua masalah musim, cuaca panas, lagi puncak-puncaknya panas banget. Nah, terus yang ketiga bekalnya sedikit, bekalnya minimalis ya. Makanan, minuman ya, sampai saking hausnya Umar bin Khattab menggambarkan leher-leher kami terasa putus saking hausnya. Ada yang nggak kuat akhirnya nyembelih onta, diambil airnya ya. Sama diambil dagingnya juga buat dimakan ya. Terus nanti kalau onta nih disembelih nanti ya buat sampai sana gimana? Wong sekarang saja itu satu onta untuk 18 orang. Satu onta untuk 18 orang. Berarti kalau mungkin 2 yang naik ya, yang 16 lari berarti. Ya jalan harbalah ya, jalan lari kecil ya. Masya Allah, padahal cuaca sangat panas. Jarak jauh, persediaan makanan sedikit, minum sedikit. Ya, terus ditambah lagi mau panen. Mau panen kan, waduh, mau panen malah lunga gitu kan, berat ya. Berat banget. Masya Allah. Nah, ini kondisi beratnya peperangan tersebut, ditambah lagi jumlah musuh Romawi. Siapa coba? Ya, kerajaan paling besar saat itu ya. Romawi Persia itu kerajaan besar-besar ya, saling mengalahkan ya, gantian. Ini kerajaan sangat besar ya. Yang dihadapi berapa? Sudah tercium berita jumlah pasukan mereka 40.000. Musuh ini 40.000. Jadi ya ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang Hunain itu mendapat ancaman ya, bahwa pasukan Romawi ini imbas dari perang Mu'tah ya, perang Mu'tah ya. Pasukan Romawi ini kan mungkin dongkol ya. Perang Mu'tah itu mereka kalah secara maknawi. Masa 200 prajurit tidak bisa menghabisi 3.000 prajurit ya. Kaum muslimin dalam perang Mu'tah itu cuma 3.000, sementara jumlah mereka 200.000. Wah, kok nggak bisa diselesaikan? Bahkan jatuh korban banyak sekali di mereka, sedangkan di kaum muslimin nggak banyak.
tapi panglima-panglimanya memang banyak ya. Yang satu Korban Zaid, ya, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha. Ini panglima tiga-tiganya gugur sampai akhirnya nanti dikendalikan oleh Khalid bin Al-Walid. Ya. Nah, tapi pasukan ini bisa mengatur strategi sehingga selamat, ya. Selamat dan mereka tidak berani ngejar, ketakutan. Nah, ini kurang lebih. Nah, mungkin mereka sangat jengkel dengan perang Mu'tah itu. Mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah, sehingga kondisi Madinah cukup mencekam karena mereka sewaktu-waktu bisa dikagetkan dengan serangan. Salah satu contohnya ketika tetangganya Umar bin Khattab ngetuk pintu, ya, ngetuk pintu itu Umar langsung responnya apa? Gimana? Apakah mereka sudah datang? Ya, udah sampai, kayak gitu. Responnya kayak gitu. Artinya mereka siapa? Pasukan Rum. Akhirnya ya daripada panas dingin nunggu atau kaget nanti berat, ya, mendingan kita serang saja. Rasulullah SAW langsung untuk memobilisasi pasukan semuanya Madinah, sekitar Madinah. Alhamdulillah terkumpul sampai 30.000. Ya, itu paling banyak, ya. Sebelumnya tadi paling banyak 12.000 ya perang Hunain, ini 30.000. Ada orang-orang munafik yang memang tidak mau berangkat. Tapi ada yang berangkat juga, sedikit munafik ini. Kemudian ada orang-orang yang memang tidak mampu karena udzur, ya, pincang, buta atau tidak bisa jalan, ya. Kemudian karena usia tua, ya. Kemudian udzur juga mereka sudah berangkat daftar tapi tidak ada perbekalan untuk mereka. Akhirnya mereka suruh pulang. Nah, mereka yang suruh pulang ini ya nangis gitu, ya. Bukan bergembira, ya alhamdulillah nyong kan us daftar. Ya orang oleh ya beneran, bukan. Mereka nangis, ya. Iya. Pulang dengan sangat sedih karena tidak bisa ikut berperang. Mereka pun nangis. Nah, ada orang-orang yang menunda-nunda. Ya. Ada 4 orang lah kalau yang tersebut itu menunda-nunda keberangkatan. Yang lain sudah siap-siap, dia nantilah gampang, nyusul juga bisa gitu. Nah, ini penyakit apa namanya? Penyakit taswif. Penyakit menunda-nunda. Kalau ada kebaikan ditunda-tunda, biasanya tidak jadi. Nah, ini 4 orang, yang satu jadi, yang 3 gagal. Ya, yang satu menunda tapi akhirnya bisa nyusul. Namanya Abu Haitsamah. Rasulullah sudah sampai di Tabuk, ini baru datang sendiri. Insyaallah, ya, luar biasa kan sendiri. Ya masih mending bareng-bareng jadi toh. Ini sendiri ada apa-apa, waduh, perjalanan sangat jauh. Jadi ceritanya pasukan sudah berangkat, dia masih di rumah. Terus suatu hari dia pergi ke kebun, istrinya sudah ada di kebun dua-duanya, istrinya 2 gitu. Ya istrinya 2 ya. Udah ada di kebun, di tendanya masing-masing sudah menyiapkan minuman, makanan, ya, untuk suaminya. Nah, dia datang terus ingat Nabi. Ya Allah, masa Nabi panas-panas, ya, kurang minum, kurang ini, saya santai-santai di sini. Langsung dia bilang sama istri-istrinya, ya, saya akan nyusul Nabi. Demi Allah ini tidak adil kalau saya tenang-tenang, asik-asik, ya, bersama kalian, sementara Rasulullah kepanasan, kehausan, ya, langsung nyusul. Ya, untuk lakukan persiapan, langsung berangkat nyusul. Ya, Rasulullah sudah di Tabuk. Nah, di sana Rasulullah SAW melihat dan sahabat melihat bayangan apa? Debu, ya. Dia pakai kuda berarti.
debu ini mengepul. Terus Rasulullah mengatakan, aku harap dia adalah Abu Haitsamah. Ternyata betul dia adalah Abu Haitsamah. Ini sudah ditabuk. Tabuk ini kalau sekarang itu menjadi pusat agraria ya. Jadi kota agraris bagi Saudi. Sumber penghasilan seperti gandum, buah-buahan ya, Saudi itu paling banyak malah dari Tabuk. Dulu Tabuk itu kering. Ya, saat Rasulullah sampai situ mata air ada kecil sekali, tapi atas mujizat ya cukup untuk semua. Rasulullah mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau umurmu panjang, kamu akan menyaksikan tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan kebun-kebun ya, dan tanaman. Ya, padahal tadinya kayak yang lain, gersang. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau umurmu panjang, tempat ini akan menjadi kebun. Ya. Sekarang sudah jadi. Itu kemujizatan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan pasti benar. Nah ini Abu Haitsamah bisa nyusul. Yang tiga Ka'ab bin Malik ya, mau berangkat nanti. Sampai akhirnya sudah nggak mungkin nyusul juga percuma. Akhirnya beliau melanjutkan tetap di Madinah, sepi. Ketemu orang munafik ya. Kayak munafik. Temu orang sepi. Madinah sepi. Sampai setelah 50 hari pasukan yang dipimpin oleh Nabi pun tiba kembali di Madinah. Jadi perjalanan itu 15 hari berangkat, kemudian di sana 20 hari, kemudian pulang 15 hari, jadi sebulan 30 sama 20, 50 hari bolak-balik gitu. Menang apa tidak? Ternyata pasukan Romawi ketakutan, mereka kabur, jadi tidak terjadi peperangan. Mereka kabur. Nah nanti ada beberapa tempat seperti Daumatul Jandal, kemudian Aila itu menemui Nabi SAW, pimpinan-pimpinan mereka, dan menyatakan kesetiaan pada Madinah. Ini itu menang berarti ya. Menang tanpa perang. Bukan menang tanpa ngasorake, menang tanpa perang. Ya jelas ngasorake. Nah, ya secara maknawi orang-orang, wah ini Islam ini sudah nggak bisa dianggap remeh, Romawi saja takut, kan kayak gitu. Dan ini menjadi pijakan fondasi setelah Nabi SAW nanti bagaimana Umar melanjutkan ya. Kalau Abu Bakar belum sempat ya, tapi Abu Bakar juga udah mulai nih. Yang jelas Umar nanti Persia, kemudian Romawi itu udah mulai diacak-acak di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika pulang, orang-orang musyrik, orang-orang munafik pada datang, minta maaf, cari-cari alasannya apa ya kira-kira ya. Ya alasan palsu kan. Ada alasan saya benar-benar repot ya Rasulullah, ketanggungan. Ada yang alasannya ya Rasulullah, aku gampang tergoda oleh perempuan. Oh wanita Romawi kan cantik-cantik, gitu. Saya kalau ke sana nanti khawatirnya tergoda oleh wanita kafir itu. Ada yang alasannya gitu, ya disebutkan. Nah, intinya Rasulullah ya, gitu. Minta diampuni Allah, terus ya nanti saya mintakan ampun. Nah, ini orang-orang munafik jumlahnya yang datang minta udzur sekitar 80-an lebih. Ya, banyak banget. Nah, ada orang mukmin asli bukan munafik. 3 orang, diantaranya adalah Ka'ab bin Malik ini. Rasulullah lihat Ka'ab, panggil. Beliau pun mungkin canggung ya menghadap Nabi SAW, tapi harus menemui. Ya.
Rasulullah tersenyum. Masya Allah. Rasulullah masih bisa senyum, tapi senyum apa? Senyum marah. Ya. Senyumnya senyum marah. Marahnya saja senyum dengan Rasulullah SAW. Terus kamu kenapa? Bukankah kamu telah melakukan persiapan? Kenapa tidak sampai? Ya. Waktu di Tabuk Rasulullah itu pernah tanya di mana Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab ini sahabat dekat Nabi sebenarnya. Beliau orang Ansor yang ikut dalam Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah 2 orang, cuma 70 orang yang lain belum masuk Islam pada toh ini sangat dikenal oleh Nabi. Ketika ada salah seorang sahabat yang nyeletuk paling kepancal sarung. Ya, iya, bahasanya seperti itu. Kebalut selimut gitu ya. Kebalut selimut. Terus Mu'ad bin Jabal nggak terima sih ada jawaban itu. Enggak, saya enggak. Itu jawaban jelek itu. Karena saya tahu dia orang baik ya, gitu. Memang orang baik, tapi nyatanya benar ya, pancal sarung. Itu. Dua-duanya benar berarti. Ya. Terus beliau kalau yang lain buat alasan, beliau mengatakan kalau saya bikin alasan pasti Rasulullah juga menerima. Tapi memang tidak ada alasan. Ya Rasulullah, saya tidak ada alasan. Saya kalau berangkat berarti saya orang sangat mampu untuk berangkat. Ya. Saya mengaku salah. Saya tidak ada alasan kenapa tidak berangkat. Ya. Jujur. Rasulullah komentar amma hada faqad sodaqta. Ya. Kamu benar, kamu jujur. Jadi ini kejujuran ya. Sepahit apapun yang harus disampaikan ya, dengan jujur itu dia tetap milih untuk jujur, tidak cari-cari alasan. Nanti ayat berikutnya apa bunyinya? Ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, artinya selalu jujur. Meskipun di situ sangat butuh dia untuk cari alasan, ya, untuk dusta, untuk bohong, dia tidak, tetap ya jujur. Ya. Terus ya saya mohon ampun pada Allah. Rasulullah mengatakan, saya serahkan persoalanmu pada Allah. Ya. Biarlah Allah yang mau menerima mau tidak ampunan itu saya serahkan pada Allah. Mundur. Begitu mundur, teman-temannya bilang, maju lagi, minta sama Allah, minta sama Rasul agar Allah mau mengampunimu. Kalau Rasulullah yang minta kan udah selesai kan? Gitu. Kalau Rasulullah mau mintakan ampun kan selesai toh. Kalau untuk orang munafik itu memang di ayatnya itu mau minta ampun sampai 70 kali juga tidak akan diterima gitu kan. Intastaghfir lahum aw tastaghfir lahum wa intastaghfir lahum sab'ina marrah, ini sampai 70 kali pun tidak akan diterima. Ya, tapi Rasulullah SAW mintakan ampun untuk mereka berdasarkan zahirnya. Ya. Tapi Allah tidak akan memberikan ampun sampai kalaulah 70 kali dimintakan tetap Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Nah, dia tadinya mau minta tapi ada yang lain yang seperti saya. Ada 2 orang tadi, ada Mararah ibn Rabi sama Hilal ibn Umayyah. Ya udahlah, biar sama-sama mereka aja. Akhirnya biar Allah yang memberikan keputusan. Besoknya muncul turun berita. Ini ujian dimulai. Mulai sekarang tidak ada yang boleh berkata-kata dengan 3 orang itu. Nah, ini namanya di boikot total ya, diisolasi. Tidak ada yang boleh berkata-kata, memberi salam, tanyakan kabarnya. Kalau salam sekalipun mereka salam ke kamu nggak boleh jawab. Ya, itu sampai berarti itu. Sampai istrinya juga nggak boleh berkata-kata. Melayani tapi nggak boleh berkata-kata. Ini. Ya Allah, gimana rasanya nangis ya, mereka bertiga nangis, nggak kuat ya diperlakukan seperti itu.
Nah, yang dua ini sudah agak berumur, meskipun masih bisa berangkat perang, tapi memang sudah agak berumur. Mereka hanya diam di rumah selama itu. Ya. Nah, yang dua itu nangis, ya, nggak keluar. Tapi Ka'ab bin Malik ini kan masih muda, ya. Beliau masih berani keluar, sholat, ya, dan berusaha untuk di posisi dekat dengan Nabi. Harapannya Nabi melihat dia. Nah, ketika beliau melihat Rasulullah melengos, Rasulullah melengos. Tapi ketika beliau sholat, Rasul pun ya melihatnya sebenarnya. Ya fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Nah, ini kondisinya seperti itu, hari-hari ya dikucilkan tiga orang ini, ya, sampai ada utusan Nabi SAW menemui Ka'ab bin Malik. Dia sudah sangat senang, ya kayaknya sudah selesai ini. Ternyata tambahi lagi ujiannya. Istrinya suruh balik dulu sama orang tuanya. Masya Allah, berat banget ini. Sendirian. Lah yang tadi Hilal ibn Umayyah, dia sudah tua, nangis terus, ya istrinya minta izin sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau bukan saya yang layani nanti Hilal gimana itu? Nah saya khawatir juga tiap hari nangis nanti jadi buta. Ya sudah boleh diizinkan. Ya, tapi Ka'ab bin Malik tidak pisah, benar-benar pisah. Nah dia masih gini, ini ikhlas sekalian. Beliau mengatakan ini cuma pisah, suruh balik atau dicerai. Kalau memang Rasulullah memerintahkan saya untuk menyerah demi mendapatkan ampunan Allah, saya akan lakukan. Kenapa? Taubat adalah segalanya. Nah ini harus jadi berani bayar mahal. Ya, taubat adalah segalanya. Untuk mendapatkan ampunan Allah apapun, ya beliau siap untuk melakukan. Serius, betul-betul serius taubatnya. Terus berjalan sampai 40 hari. 40 hari lebih, ya sudah lewat 40 hari. Tiba-tiba dia lagi di pasar, ada yang manggil. Ka'ab bin Malik, ya. Senang banget ada yang manggil. Ditengok ternyata, siapa sih, kayak orang kenal. Siapa? Orang Romawi, ya orang Arab sana, ikut kerajaan Romawi, orang Hosasanah, kerajaan Hosasanah itu orang Arab tapi Kristen, ya ikut kerajaan Romawi itu. Nah, ternyata orang sana. Saya adalah utusan raja. Ya. Saya membawa surat untuk Anda. Suratnya tertulis di atas sutra. Masya Allah. Apa isinya? Isinya sang raja itu mengatakan, aku mendengar kamu telah dikucilkan oleh Muhammad dan teman-teman. Kamu kesini saja gabung sama kami. Ya akan kami muliakan kamu. Gitu. Kedudukan, rumah, gaji. Siapa baik ini? Perempuan. Ya. Asal kamu mau ke sini, kami siap untuk memuliakan Anda. Wah, gimana coba? Orang Melika ya, seorang Ka'ab bin Malik ya. Antum juga mungkin kan enggak ya. Kayaknya antum juga enggak tertarik jual iman ini. Loh kan dia enggak minta pindah agama, coba sana aja. Ya, tetap Islam. Kira-kira Melik apa buatan? Bahaya ya kalau sampai benar-benar sana nanti akhirnya jual akidah. Nah beliau pulang nyalakan pawon ya, pawon zaman dulu kan bakar, padahal sutra itu bakar. Nih ini semakin berat ujian. Tiba-tiba persis hari ke-50. Nah jadi kemarin kan 50 hari Rasulullah, nah ini 50 hari juga persis hari ke-50. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi kasih, ya Ka'ab bin Malik, absyir, kabar gembira. Oh, kabar gembira apa ini? Pasti ampunan. Dia segera menyambut temannya yang buru-buru ngasih kabar. Ternyata benar, Allah telah mengampunimu. Ya, dia punya 2 kain yang layak untuk dipakai keluar ya, langsung dikasihkan buat hadiah. Pada dia yang lain menyusul pada datang mengucapkan selamat. Ayo temui Rasulullah sudah menunggu di masjid. Beliau menemui Nabi, tapi aduh pakaiannya enggak pantas ini. Tadi udah dikasihkan
pinjam pakaian temannya untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang pada Nabi tersenyum dengan senyum yang sangat manis pokoknya lah. Ya, senyum yang sangat nyaman sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Absyir ya Ka'ab, ini adalah hari terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu." Ya, ini adalah hari kamu mendapatkan ampunan darimu atau dari Allah. Dari Allah langsung ayatnya. Masya Allah. Akhirnya beliau sangat senang, kemudian bersumpah, ya Rasulullah, bukan bersumpah, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, seluruh hartaku untuk Allah. Rasulullah mengatakan, jangan, sisakan, kamu butuh. Ya saya sisakan bagian saya di Khaybar, sisanya untuk Allah. Diterima oleh Rasulullah. Kemudian satu lagi, beliau berjanji, pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan bohong. Ya, saya akan terus berkata jujur. Kemarin kalau mau bohong, beliau bohong. Ya, sampai kapanpun saya akan berkata jujur. Masya Allah. Nah, akhirnya tobatnya jelas diterima, happy ending ya. Tapi kan berat banget 50 hari di pulau seperti itu Pak. Alhamdulillah lulus tiga-tiganya, lulus, mereka serius bertobat. Jadi itulah kalau orang melakukan maksiat mungkin panjang maksiatnya, dia tobat, jangan aku kan harus apik, masuk ke orang balas apik, belum tentu langsung gitu ya. Bisa saja diuji dulu, diuji sakit, diuji miskin, diuji bangkrut dan lain-lain, bisa saja seperti itu. Ya tetap sabar, insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian sampai di sini, semoga bermanfaat. Ada kesalahan maaf oleh ada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.